kita melihat persebaran sumber daya oil sand ini di dunia dan juga sejarah perkembangannya. Ya, sejak kapan ini unconventional oil ini diproduksikan ya sebagai alternatif dari konvensional. Nah, bisa saudara lihat di sini ya bahwa ternyata 85% deposit, sambil dulu laser pointer, 50% deposit oil sand atau tar sand itu ada di Kanada. Sisanya antara lain di Venezuela dan Rusia. Oke. Nah, ini coba saudara lihat ya. Kanada nih paling besar. Kita juga mungkin bertanya-tanya mengapa sampai 85% sumber daya bitumen itu ada di Kanada ya. Kemudian ada di Rusia ya. Kemudian yang terbesar juga di Venezuela. Oke, nah coba kalau saudara misalnya tertarik mengenai size-nya ya dalam barrels oil, original oil in place, saudara bisa bayangkan lingkaran yang terbesar itu lebih besar dari 1 triliun ya barel. Oke, jadi di 3 negara ini paling besar. Indonesia juga punya di sini ya. Ini dikatakan di sini di Duri ya, steam flood, heavy oil. Tetapi Duri itu ada spesifikasinya sendiri ya, lebih ada istimewanya. Sebetulnya API gravity di Duri rendah itu karena minyaknya itu parafinik ya, parafinik. API gravity-nya itu sekitar 20 ya, 20. Jadi parafinik ya. Oke. Jadi paling besar itu ada di 3 negara ini ya, Kanada, Venezuela, dan Rusia. Kemudian ternyata pula bahwa 20% minyak bumi dari US itu diimpor dari Kanada ya. Dan 50% dari sejumlah tersebut itu adalah oil sands. Jadi Kanada itu sudah menjual ya oil sand ini tentu saja diproses dulu ya sebagai oil, kemudian dijual ke US. Dan ternyata pula di Kanada, deposit ini terdapat di 3 region di state Alberta. Ini yang terkenal sekali ya, ada 3 ini, yang namanya Athabasca di Northeast Alberta, kemudian ada Cold Lake, dan kemudian ada Peace River di 3 tempat ini. Nah, jadi kalau saya lihat ini ya, Kanada itu di sini, Alberta ini state-nya ke Alberta, ada di tempat ini. Satu Peace River, Athabasca, dan Cold Lake. Nah, Athabasca ini memang yang paling besar ya, sumber daya yang terbesar. Nah, ini coba saudara lihat ya gambar dari Athabasca Oil Sand, penambangannya ini penambangan secara terbuka. Ya. Jadi saudara bisa melihat ya, jadi area ini terbuka begitu ditambang, ya, kemudian ini ada yang namanya tailing pond, yaitu kolam-kolam untuk menampung tailing ya, sisa cairan sisa dari proses penambangan. Nah, ini juga nanti akan dibicarakan bagaimana masalah lingkungan yang seperti ini ya. Mungkin itu minggu depan Mas Bilal yang membicarakan. Tapi saudara lihat bahwa ini penambangan terbuka ya karena dangkal. Nanti juga akan kita bicarakan di teknik produksinya apakah selalu penambangan terbuka karena dangkal. Ternyata tidak. Bahkan makin lama penambangan terbuka ini makin ditinggalkan ya. Karena memang termasuk banyak diprotes karena masalah lingkungan. Walaupun bisa direklamasi nantinya, dan itu juga dijalankan. Jadi inilah saudara-saudara ya, yang terbesar itu di Kanada, Athabasca, Cold Lake, dan Peace River. Nah kemudian sejarahnya, ya sejarah di
di Kanada tersebut sebetulnya sudah lama juga ya, hampir sama dengan pengembangan minyak yang konvensional ya. Di Canada Geological Survey itu pada tahun 1875 melakukan survei mengenai oil sand. Ya, kemudian tercatat pada tahun 1915 itu shipment ya ke Edmonton untuk paving, ya, pembatas jalan ya di sini. Kemudian 38 ini sudah commercial production di Abasen namanya, sebesar 2.500 barrel. Dan kemudian tahun 41 itu kebakaran ya dan ditinggalkan. Nah, kemudian tahun 1950 itu ada separation teknologi yang dikembangkan melalui centrifugal force. Kemudian kita tahu bahwa banyak sekali ya perkembangan sejak ini. Ya. Banyak sekali eksplorasi dilakukan dan juga area-area yang kemudian disewakan ya oleh government Kanada. Nah, pada 1964 ESSO itu memulai Cold Lake. Ya. Kemudian 1967 di sini kemudian ESSO itu ya memproduksikan yang kemudian dinamakan Suncor itu sebesar 32.000 barrel per day. Nah, kemudian ya nanti kita bicarakan juga ini ada yang namanya Syncrude ya. Jadi 78 itu mulai Syncrude production sebesar 109.000 barrel per day. Nah, kemudian tahun 1993, nah ini dia ya, Truck and Shovel Technology Adapted. Jadi ini kita melakukan penambangan terbuka dan terus berjalan sehingga pada tahun 2004 tidak terasa bahwa oil sand di Kanada itu produksinya mencapai 1 juta barrel per day. Oke. Nah, ini foto udara pengembangan penambangan di Athabasca dari tahun 84 sampai 2011. Jadi saudara bisa lihat tadi saya ketak-ketik nggak bisa jalan. Nah, ini tahun 89, coba lihat ya, 90 membesar terus begitu. Ini tahun 92, 93, 94, ini 96, saudara bisa melihat ya. Jadi makin banyak area yang dibuka untuk penambangan tersebut. Ini tahun 2003, 2004, 2005, terus ya, 2009, makin besar ya. Ini sampai 2011, ini di akhir 2011. Nah, tentu saja sekarang ya, nanti Mas Bila akan menjelaskan bahwa banyak yang telah dilakukan reklamasi sehingga dikembalikan lagi ke mirip-mirip ke keadaan awal ya, karena di sini kan hutan sebetulnya. Ya, itulah saudara-saudara ya, salah satu yang disoroti adalah sebetulnya ini ya, pit mining ini. Jadi penambangan terbuka meninggalkan banyak tailing pond dan sebagainya. Tapi reklamasi berjalan terus. Oke, nah ini di Indonesia nih ya. Di Indonesia itu peta penyebarannya seperti ini. Yang paling banyak memang coba saudara lihat ini ya, di Sumatera, terutama di Riau dan kemudian di Kalimantan. Ada juga di daerah-daerah yang Sulawesi, kemudian juga di Irian Jaya. Nah, memang ini yang diberi lingkaran-lingkaran ini adalah tempat-tempat di mana kita bisa menemukan oil sand ya di Indonesia. Sehingga hasil dari penyelidikan bitumen padat, ini pusat sumber daya geologi sampai tahun 2007, ternyata Indonesia itu mempunyai lebih besar dari 1.500 juta ton
oil sand yang tersebar, yang dominan itu berada di Sumatera Barat dan Riau. Oke. Nah ini saudara-saudara, jadi Indonesia juga punya sumber daya unkonvensional yang berupa oil sand, yang sebetulnya juga secara tradisional kita menggunakannya untuk aspal jalan raya misalnya ya, itu juga berasal dari sumber daya yang ini. Oke. Nah ini walaupun kecil mungkin nanti saudara bisa lihat ya di mana saja misalnya, dan berapa banyaknya misalnya ya dalam juta ton, dan ini sumber data yang dipakai. Oke. Nah itulah saudara-saudara tentang sejarah dan perkembangan ya. Jadi non-konvensional hidrokarbon itu berjalan sangat baik itu di Kanada, ya. Sebab hampir sama umurnya dengan pengembangan migas yang konvensional juga, sekitar 1800, pertengahan 1800-an begitu ya. Dan sekarang memang Kanada itu merupakan negara penghasil unkonvensional hidrokarbon yang terbesar di dunia. Bahkan nanti bisa ditunjukkan ya, bahwa ternyata bahwa kalau misalnya sumber daya ini bisa dikonvert menjadi cadangan, Kanada itu masuk ke dalam 3 besar dunia cadangan hidrokarbonnya. Oke, jadi begitulah geopolitik dari sumber daya hidrokarbon di dunia. Dengan adanya unkonvensional ini, semuanya bisa terbalik-balik ya. Venezuela juga merupakan negara dengan cadangan yang besar juga ya. Kalau kita lihat di Timur Tengah kan cadangan yang terbesar itu dari konvensional hidrokarbon. Jadi dengan adanya unkonvensional hidrokarbon ini, ya kemudian kita bisa melihat perubahan-perubahan yang drastis sekali terjadi. Oke, jadi ini referensi lanjutan kalau saudara ingin memperdalam atau membaca lebih lanjut tentang hal-hal yang dikemukakan tadi.